Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Febiana Fatmawati dari kelas 11 PDP 2. Di sini saya akan berkhutbah tentang COVID-19. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan salat Jumat pada siang hari ini. Kita semua dihadapkan terjadinya wabah COVID-19 atau dikenal juga dengan virus corona. Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa wabah virus corona ini sebagai pandemi yang menjadi masalah global. Pemerintah Indonesia pun telah menjadi virus corona ini menjadi bencana nasional. Virus corona terjadi baru yang mewabah mulai akhir tahun 2019 di Wuhan, Cina ini. Kita telah menyebar ke 140 lebih negara atau wilayah di dunia. Terjadinya wabah ini adalah suatu musibah. Musibah adalah keniscayaan yang harus dihadapi oleh setiap manusia. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Artinya, dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa musibah atau bencana adalah hal niscaya yang harus dihadapi oleh setiap manusia. Bencana, apapun bentuknya, sesungguhnya merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Berbagai peristiwa yang menimpa manusia pada hakikatnya merupakan ujian dan cobaan atas keimanan dan perilaku yang telah dilakukan oleh manusia itu sendiri. Manusia hanya dapat mengetahui ketika ketetapan dan ketentuan tersebut terjadi. Adapun ketika ketetapan dan ketentuan yang akan terjadi pada manusia juga tidak mengetahuinya. Hanya Allah saja yang Maha Tahu. Dengan demikian, manusia wajib memohon kepada Allah dan berusaha untuk menyikapinya dengan penuh kesabaran dalam rangka merubah keadaan yang dihadapinya menjadi lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya surat An-Nifal ayat 53 yang artinya, yang demikian siksaan itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum sehingga kaum itu merubah apa yang akan pada dirinya mereka sendiri, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di antara hal-hal yang dapat kita lakukan sebagai seorang muslim dan sekaligus bagian dari anggota masyarakat dalam pencegahan wabah virus corona ini adalah sebagai berikut. Firman Allah dalam surat Fussilat ayat 30 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah dan mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kedua, mengisolasi diri, menahan diri untuk tidak beraktivitas dengan banyak orang. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, artinya, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi, jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Memperkuat dan mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman yang kuat akan menuntunkan kita pada sikap hidup yang optimis dan yakin akan pertolongan Allah. Seorang muslim yang istiqomah dalam iman kepada Allah, maka akan ditiadakan rasa takut dalam dirinya. Saling menguatkan dan tolong-menolong. Tidak ada seorang pun yang ingin tertimpa musibah, terjangkit virus corona, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa memastikan bahwa dirinya akan terbebas dari virus corona. Untuk itulah, setiap orang, terlebih seorang muslim, harus mau untuk saling menguatkan dan saling tolong-menolong satu sama lain. Bahu-membahu bagaimana menciptakan kebaikan berupa melakukan pencegahan agar virus corona tidak mewabah ke banyak daerah atau tempat, dan tentu berharap tidak semakin banyak memakan korban meninggal dunia. Saling bertukar informasi yang valid dan benar. Bahkan bila suatu saat akan dilakukan lockdown, maka setiap anggota masyarakat bisa saling memberi dan menjaga ketersediaan bahan pokok.
bukan sebaliknya manfaat kondisi bencana untuk meraup keuntungan pribadi. Al-Quran tegas mengajarkan kepada kita, dan tolong menolonglah kamu dalam mengajarkan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Hadirin yang berbahagia, itulah 3 hal yang bisa kita jadikan pedoman dalam menghadapi situasi sulit karena virus corona ini.